Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang terus mendorong semangat kita untuk berjuang dalam pekerjaan Tuhan, karena kita tahu bahwa seluruh jerih payah kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Selanjutnya kita akan masuk dalam acara perjamuan kudus. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus ini, kami mohon kepada Bapak Ibu, para pastor, peserta sidang yang ada di tempat masing-masing, boleh mengikuti kami sekalipun Bapak Ibu tidak ikut untuk menikmati tubuh dan darah Kristus, tetapi harapan dan doa kami bahwa persekutuan dalam tubuh Kristus dan darahnya tetap membawa kita untuk bersemangat melayaninya. Kita akan masuk dalam acara perjamuan kudus. Sebelum kita lebih jauh masuk dalam acara ini, mari kita bernyanyi satu pujian. Ada satu bukit jauh dari sini. Pada satu bukit, pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar. Ada dosa besar di sana, Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku lihat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Dari kayu salib itu mengalir darahnya, dari kayu salib mengalir darahnya, waktu dia rasa sengsara. Di sana Tuhanku dihujat, disiksa, di sana Tuhanku dihujat, disiksa, membawa selamat dunia, selamat dunia. Datang pada salib itu, datang pada salib itu, ingat cinta Tuhanku, ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya, ya ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara untuk merenungkan sejenak tentang kehidupan kita di hadapan Allah dan sesama. Sebab firman Allah berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan dari roti atau minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya
Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena itu kekasih Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui dosa, menyesali segala perbuatan kita, dan mohon ampun kepadanya. Mari kita bersatu dulu sejenak di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa memakan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan pesan Tuhan, marilah kita yang telah menguji diri di hadapannya menerima perjamuan ini. Tuhan Yesus memberikan perjamuan kudus ini menjadi penghiburan bagi setiap orang yang telah mengakui dan menyesali dosanya. Melalui perjamuan kudus ini, marilah kita mengenang Tuhan Yesus, mengingat segala pengorbanannya untuk menebus kita dari kuasa dosa, supaya kita terhindar dari kebinasaan. Dosa kita telah diampuni dan kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Inilah yang telah dimeteraikan oleh Tuhan Yesus ke dalam hati kita melalui perjamuan kudus ini. Sebab setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita menerima roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Kristus. Maka kita bersekutu dengan Dia, artinya Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Sebab itu marilah kita mengenangkan dan memberitakan kematiannya sebagai tanda bahwa kita mengaku Tuhan Yesus telah mati karena dosa kita, dan Dia telah bangkit kembali dari antara orang mati supaya kita dibenarkan. Mari kita selalu mengikut Tuhan dan melakukan firman-Nya agar kehidupan kita semakin kudus sebagai pernyataan rasa syukur kita kepadanya. Selain daripada itu, marilah kita bersatu hati, kasih mengasihi, saling tolong menolong satu dengan yang lain, sebagaimana yang layak dalam jemaat Tuhan. Sebab Tuhan Yesus adalah kepala jemaat dan kita adalah anggota-anggotanya. Tuhan Yesus memberikan kepada kita hukum kasih tatkala Dia berkata, dalam hal inilah kamu akan nyata sebagai muridku, apabila kamu saling mengasihi. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan kita berdoa. Bapa yang kami hormati di dalam kerajaan surga, pada waktu kami menerima perjamuan kudus ini, ya Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, agar kami mampu mengikuti teladan-Mu dan mengingat pengorbanan-Mu. Gerakkanlah hati kami agar kami selalu setia merindukan kedatangan-Mu kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kepada petugas perjamuan, persiapkan diri untuk berdiri depan, dan cara selanjutnya kami serahkan kepada pastor senior kita, Ketua Umum Gereja Santo Sahas. Waktu dan tempat kami bersiap.